Halo, Wajah Batam Pos. Bertemu sama saya Juanda di edisi Cakap-Cakap Batam Pos. Nah, di Cakap-Cakap Batam Pos ini kami menghadirkan salah satu narasumber yang kira-kira cakep banget ini. Nih samping saya nih, Bang Hari Pinto. Tanuwijaya. Siap, Mas Ini Juanda. siapa sih nggak kenal di Batam Bang Hari Pinto? Semua orang kenal. Iya. Kayaknya kenal ya. Enggak, masih banyak juga yang belum kenal. Pasti banyak kenal. Iya, tapi banyak yang kenal lah. Nah, Bang Hari Pinto ini sudah 2 periode ya, Bang? 2 periode di DPD, RI, sebelumnya 2 periode di DPRD Provinsi. Ya. Jadi masih famous banget. Enggak juga, Dulu enggak salah. di DPR Provinsi dari partai apa dulu, Bang? Partai PIB, saya ketuanya waktu Partai itu. Indonesia Baru ya? Perhimpunan Indonesia Baru. Perhimpunan Indonesia Ya. Baru. Iya, iya. Nah, Bang, kan saya bilang tadi saya bilang famous, Abang bilang enggak juga, masih banyak belum kenal. Kayaknya perlu kenalan lagi nih, Bang, ke pembaca Batam Pos. Oh gitu ya. Halo, Batam Pos. Pembaca apa penonton ya? Boleh, dua-duanya boleh, Bang. Iya. Ya, nama saya Hari Pinto Tanuwijaya. Sekarang anggota DPD RI di Komite 1. Urusan pemerintahan, yang begitu-begitu dah. Boleh kampanye? Silahkan. Nyalon. Masih nyalon untuk periode ketiga. Ya. Kena salah, Bang. Masih kena jadwalnya. Udah masanya ya. Udah masanya. Nomor urut, Bang? Nomor urut. Nah, kalau DPD itu ada spesial sama kayak presiden. Jadi kita nanti teman-teman ya, pemilu tanggal 14 Februari itu kan ada 5 surat suara. Presiden, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota. Yang ada foto cuma 2 nih. Presiden sama saya. Sama DPD ya. DPD gitu maksudnya. Iya. Karena bukan milih partainya ya, milih orangnya. Orangnya. Walaupun dia bisa dari anggota partai tertentu, ya kan. Tapi kalau saya partai Hari Pinto. Berarti lebih legitimate ya, Bang? Ya, legitimate sih ya. Karena milih orangnya, Bang. Milih orang, milih orang. Di DPR juga bisa pilih orang. Cuma kan dia tetap merupakan representasi dari partai. Ya. Betul. Kalau saya sih memang enggak. Tadi nomor Makanya saya urut bilang, berapa tadi, Abang Bang? famous banget gitu kan. Nomor urutnya tadi berapa? Oh, Selain wajah. Oh iya, juga kan. nomor Itu kan urutnya ada surat suara, ada fotonya semua. Iya, ada urutan 1, Urutannya 2, 3, 4, berdasarkan abjad. Saya dapat nomor 6. Nomor 6 Pak HP 6 call me. Nah, Call gitu. me. Iya. Kampanye terus. Nah, pembaca Batam Pos. Ingat, call me ya. HP. Hari Pinto. Oke. Jangan lupa call me HP. Iya. Kemudian kita bicara ini dulu ya, Ju ya. Kenapa sih tertarik ke DPD? Dan Ada ini sudah alasan masuk periode sendiri nggak sih, ketiga Bang? gitu kan. Ada alasan sendiri khusus nggak sih, Bang? Mungkin sudah 2 periode juga melayani masyarakat di DPRD ya, Bang. Mungkin. Nah, kenapa harus Abang milih DPD? Apakah ada yang yang Abang kejar di DPD, Bang? Sesuatu yang. Ya, kalau DPD saya udah 2 periode sih. Iya. Kalau pertamanya masuk Dewan Perwakilan Daerah karena memang pada waktu itu kan sebelumnya saya DPRD Provinsi. Iya. Saya ketua partai. Ketua partai. Punya belasan anggota-anggota legislatif. Yang pada waktu itu ada anggotanya sekepri ya, dari baik kabupaten kota maupun di provinsi. Teman-teman itu kan karena pada waktu 2014 itu partai PIB nggak bisa ikut pemilu lagi. Kepri sih lolos, tapi luar Kepri nggak lolos verifikasi ya. Ada yang pindah ke partai A, partai B, partai C. Jadi saya sebagai ketuanya ya netral-netral aja dah. DPD RI. Kemudian masuk ya ternyata DPD RI walaupun dengan segala keterbatasan kewenangan ya saya sih nggak ngeluh ya, banyak juga yang bisa kita lakukan gitu loh. Nah, 2 periode. Sekarang di Komite 1. Apa aja udah dikerjain, Bang? Karena agak jarang nih kerja DPD ini terungkap ke publik gitu ya. Agak berbeda dengan anggota DPR RI yang dia bisa ini hasil dana aspirasi saya bangun ini bangun itu. Kalau DPD kan relatif senyap nih gitu loh. Begini, saya udah 2 periode jadi anggota DPD RI, ya kan. Komitenya udah Komite 4, Komite Keuangan dan UMKM, ya kan. Kemudian pernah juga Komite 2 itu perekonomian, sumber daya ekonomi, sumber daya alam. Baru tahun terakhir ini aja, baru beberapa bulan ini di Komite 1, yaitu urusan pemerintahan, hukum. Ada kocok ulang lagi gitu ya. Kocok rolling ya. Oke, nggak ada masalah. Jadi secara umum lah ya, bukan cuma di komite. Kalau Komite 1 sekarang yang paling relevan nih urusan pengawasan pemilu.
Pengawasan pemilu, ya kan? Saya selalu berkoordinasi dengan baik KPU maupun Bawaslu RI, maupun KPUD Provinsi Kepulauan Riau dan Bawaslu Kepulauan Riau. Ya tentu kan kita mendorong mereka, ya kan, mengawasi macam mana pelaksanaan undang-undang pemilu ini, gitu. Tapi sejauh ini Kepri aman ya, Bang? Kita termasuk ya nggak level yang merah lah, tengah-tengah. Hijau-hijau ya? Iya, hijau agak gimana gitu. Hijau agak dikit. Ya, ada isu-isu yang penting yang selalu saya tanya. Satu, kalau kita mau pemilu berkualitas, tentu kan persiapannya banyak. Ya kan, salah satunya yang kalau dari masyarakat tuh saya imbau, ya kalau bisa janganlah terpengaruh money politik. Yes, itu penting ya, Bang. Ya, supaya pilihan sesuai dengan hati kita. Agar pun yang berkompetisi pun juga benar-benar fight kompetisi, tidak ada yang money-money. Iya, kadang-kadang kan caleg-calegnya banyak juga nih yang saya dengar apa paket-paketannya. Ini paket-paketan. Paket apa nih, Bang? Paket A, paket B, paket coba dicek di lapangan dah. Ya kan, jadi nggak usah lah terlalu terpengaruh begitu, ya kan. Saya nggak mau bilang ambil paketnya terus pilih yang lain, nggak mau ngomong begitu. Tapi masyarakat jauh lebih pinter dah kalau gitu-gituan. Ya kan, kita mau pilih pemimpin dan perwakilan kita yang memang bisa mewakili kita, bisa kita anggap bekerja untuk masyarakatnya, mewakili dengan baik. Itu penting. Berarti Abang itu dijamin nih nggak nyiapin paket juga. Saya 4 kali pemilu nggak pernah. Nggak pakai paket. Saya nggak punya duitnya. Tapi gini, satu lagi juga. Kalau pemimpin atau perwakilan kita bisa duduk utamanya karena itu, apa yang mau Anda harapkan sih? Ya benar. Kedepannya kinerjanya. Benar. Wajar dong. Iya. Iya kan gitu loh. Dia mohon maaf ya kan, ya tampilan casingnya baik, tapi nanti ujung-ujungnya begini, macam mana? Ya. Berarti. Tapi ya saya nggak mau nyalahin kondisi lah. Kita tahu lah itu realita. Tapi penting banget iya, kan? bahwa tidak perlu money politik, pilihlah karena gagasan dan bisa mewakili masyarakat. Itu penting. Atau kedekatan emosional itu wajar. Ya. Karena dia kenal, ya kan? Betul. Karena gagasan tuh bagus gitu loh, ya kan? Ya, ngomong-ngomong soal gagasan. Iya. Nah, ini kan maju di periode ketiga nih. Apa yang dibawa nih? Gagasan baru apa yang dibawa untuk terutama untuk Kepri deh ke pusat gitu yang bisa disuarakan gitu. Katanya ada undang-undang ada mau rancangan undang-undang kepulauan juga, Bang, yang kemarin sempat digagas oleh DPD juga. Udah lama itu. DPD RI itu dulu usulan RUU-nya RUU Daerah Kepulauan. RUU Daerah Kepulauan. Kemudian udah ganti nama ganti nama RUU rancangan undang-undangnya udah ganti nama. Masuk di prolegnas prioritas kok, ya kan? Nah, katanya. Ini DPD tetap mendorong terus. Waktu saya di Badan Musyawarah, saya nggak di komite yang terlibat waktu itu atau di timjanya. Udah clear kan pembahasannya udah selesai. Gitu. Belum dibahas secara detail, dimnya apa belum terlalu dibahas. Kita masih nunggu. Itu kan kita DPD kan sifatnya kalau yang menyangkut daerah, ya kan kita bisa diundang oleh DPR, nanti membahas tripartit dengan pemerintah. Tapi belum pernah diundang-undang gitu lah. Bagaimana? Belum pernah diundang. Oleh DPR. Jadi pembahasannya itu kan ada mekanismenya, nunggu Surpres. Jadi RUU-nya udah lama, udah masuk prolegnas prioritas. Nah, saya sih nggak di timja atau komite yang bersangkutan pada waktu itu ya. Tapi ya setahu saya itu masih menunggu untuk bahas. Waduh. Tapi kalau itu goal itu bakal berdampak ke Kepri. Sangat dong. Sangat berdampak. Sangat dong. Dan gua cuma Kepri, 8 provinsi kepulauan yang ada di Indonesia ini kan memang pengelolaannya beda. Bukan cuma kebutuhan anggaran, tapi pengelolaannya beda gitu loh. Contoh lah ya untuk ngurusin nelayan. Sekarang ini ditarik ke provinsi. Gimana nelayan yang di Natuna, di Serasan, di pulau-pulau yang terpencil di Anambas diurusin oleh provinsi kan susah. Kenapa nggak kabupaten aja? Karena mereka lebih paham ya harusnya. Inilah. Lagian jarak yang terlalu ini ya, merepotkan dari nelayan. Itu dia intinya ya. Indonesia gitu besar, sehingga perlu ada hal-hal tertentu lex spesialis. Nggak bisa disamakan misalnya pengelolaan Jawa Timur dengan pengelolaan Kepulauan Riau. Berbeda. Beda. Nah inilah makanya kulturnya beda. Kita dorong RUU Provinsi Kepulauan. Wah, itu contoh ya. Dan nantinya mungkin jika tetap maju lagi
rancangan undang-undang ini tetap kita dorong ya Bang Tetap. dari DPD. Katanya akan dibahas nih di masa sidang sesudah pemilu ini nih, ya kan? Ya kita pantau lah bersama-sama, ya kan? Kalau saya akan perjuangkan terus supaya ya never surrender. Jangan nyerah. Ya kadang-kadang Gas terus. bukan hanya dari aspek misalnya kebijakan-kebijakan itu, tapi dalam hal perhitungan dana perimbangan, kalau selama ini kan dihitung berdasarkan luas daratan. Iya, jumlah Daratan penduduk. kita cuma 6%, 4%. 4%. 4%. Iya. Lah kalau nggak dihitung lautnya gimana? Kecil Makanya, kan gitu. itu waktu saya di Komite 4 ya dulu ya, Nah, itu pun saya perjuangkan, ya kan, Oke. lalu DAU-nya, dana alokasi Iya. umumnya ya kan, dana salah satu dana transfer pusat, Iya. untuk hitunglah luasnya gitu Iya, loh. iya. Tapi ya oke dihitung luasnya, tapi nanti ada faktor lain yaitu ya intinya kurang dah, duitnya kurang. Memang untuk ngurus ginilah, ngurus provinsi kepulauan. Kita mau transportasi aja dari satu pulau ke pulau lain. Betul. Ya kan pasti perlu waktu yang lebih panjang, perlu biaya yang jauh lebih tinggi daripada pakai jalan darat kan. Betul. Ya kan? Jadi itu harusnya dihitung ya. Laut pun harus dihitung kan. Maka itulah kita dorong terus. Karena gas kosnya terus. jauh lebih besar tadi. Jauh, ya, Bang. jauh. Betul. Wah, Nah, jadi Ju, ngomong-ngomong kan ada juga 4 anggota DPR RI kita. Kenapa maksudnya tidak bersisian iya, ya, bersama-sama dan komunikasi. beriringan dong. Ayo tolong bantu kami perjuangan di DPR. Karena yang punya hak mengesahkan kan di DPR. Rancangan di RI, kita mungkin di rancangan DPD dibahas tapi dong, kan gitu. digolkan tetap pengesahannya di DPR. Ada 4 loh, ada Pak Nyat, ada Pak Asman, ada siapa lagi? Ibu Chen Pak Suelan, Suelan, Pak Sturman Panjaitan. Pak Sturman Panjaitan. Begini. Apa Jadi- problemnya nih? Saya nggak tahu problemnya, tapi menurut saya kira-kira seperti ini. Kalau DPD Dewan Perwakilan Daerah itu kan tiap provinsi 4. Ya. Mau penduduknya kayak kita 2 juta atau penduduknya kayak Jawa Barat sekian puluh juta, perwakilannya 4. 4. Makanya pembagian kerja kita dibagi habis, komite 1, 2, 3, dan 3, 4. Iya. Walaupun kewenangan kita kurang. Nah, kalau DPR komisinya tuh ada 11. Komisi 1 pertahanan, komisi 2 pemerintahan, komisi 3 hukum, komisi 11 anggaran. Ya kan? Anggota DPR RI kita provinsi kecil nih 4, dulu 3. Jadi nggak ada anggota anggota DPR RI yang dari Kepri masuk di komisi Di semua. pemerintahan. Wah, Atau mungkin di Balek ya? Ya. Balek, Badan Legislasi ada yang bahas legislasi. RUU itu kendala kita. Makanya DPD RI itu penting untuk provinsi-provinsi yang kecil. Kalau Iya, Jawa iya. Barat, siapa orang Jawa Barat? Atau Sumatera Utara gitu. Anggota DPR RI-nya numpuk-numpuk. Semua di komisi ada gitu ya. Wah, lebih-lebih. Kalau DPD, kalau kita Kepri, DPR RI cuma 4 gitu. Walaupun kita lihat ada juga anggota DPR RI yang sangat berprestasi di bidangnya. Iya. Itu kita nggak Iya, boleh kita apresiasi itu ya. gitu loh. Betul. Ya kan kita kan harus menilai Betul. seseorang atau sesuatu itu berdasarkan memang kewenangannya. Iya. Tapi ada juga yang senyap gitu. Kita harus akui juga. Ya, begitu. Macam tadi ya. Ada anggota DPR RI yang bawa aspirasi, ya kan, bikin ini, bikin itu, fisik dan lain sebagainya, ya sesuai kewenangannya. Walaupun ada juga mungkin dia berbuat di luar kewenangan, itu kita apresiasi sekali. Kalau DPD memang saya nggak punya dana aspirasi, nggak punya. Jadi saya dari 10 tahun yang lalu, hampir 10 tahun lalu saya tapi sampaikan. Kebetulan saya di Komite 4 membahas rencana pembangunan jangka menengah. Saya sampaikan, problem Kepri apa waktu itu? Listrik. Waktu itu listrik, ya Batam mungkin nggak gitu berasa. Tapi waktu itu di Galang belum masuk listrik loh. Waktu itu Rempang belum masuk. Kalau pulau-pulau, waduh listrik cuma 5 jam, 6 jam. Tanjung Pinang yang sering sakit juga listrik. Ya, yang PLN yang itu rata-rata waktu itu rasio elektrifikasi, rasio desa yang punya listrik baru berapa? 60%. Tapi sekarang udah 99,%. Itu udah keren. Itu saya sampaikan sebagai anggota DPD RI pada waktu membahas dengan Bappenas gitu loh. Nah, sekarang udah oke. Gitu. Tapi kan bedanya dengan DPR misalnya yang di Komisi Energi ya. Dia bisa tuh dengan ini kewenangan dia, oke, misalnya desa yang mau dibantu penyambungan listrik gratis, desa ini dulu ya. Yang di alir PLN ini dulu ya. Nah, kalau saya kan secara umum, saya akan menyampaikan ini loh yang perlu, tapi kan saya nggak bisa tunjuk-tunjuk gitu. Tapi tadi itu keterbatasan kewenangan. Tapi kita nggak, ini bukan komplain ya. Iya. Itu memang kita paham itu. Secara regulasi memang begitu ya. Seperti itu, undang-undang dasarnya begitu, undang-undangnya begitu. Iya. Kecuali dirubah. Tadi
menarik yang dibicarakan oleh Bang Haripito soal kewenangan DPRD itu terbatas. Kewenangan DPD terbatas. Tapi kita berbicara tentang apa aja, kenapa sih terbatas kewenangan DPD ini setelah satu. Kita lihat sebentar ya. Iya. Baik, dari lantai 3 Geraha Pena Gedung Batam Pos, kita lanjut cakap-cakap dengan Bapak Haripinto di sesi kedua. Nah, tadi sudah bincang-bincang tadi berbagai hal. Sekarang kita pengen sempat terputus tadi soal kewenangan. Iya, soal kewenangan. Kewenangan terbatas. Terus anggaran juga nggak punya fungsi ini ya, budgeting gitu ya. Atau seperti apa nanti mungkin dijelaskan. Tapi kalau kita lihat ya kata teman-teman, nggak ada anggarannya tapi banyak juga kegiatannya gitu kan gitu. Itu menggunakan dana apa atau dana pribadi kah atau memang sudah ada alokasi khusus dari DPD gitu. Jadi gini, kewenangannya DPR, DPD itu diatur awal di Undang-Undang Dasar. Ya. Itu dulu. Itu dulu pertama-tama, Undang-Undang Dasar. Kemudian turunannya undang-undang yang membagi kewenangan antara MPR, DPR, DPD. MD3 katanya dulu. Ya itu kondisinya kok. Ya, saya nggak ngeluh lah. Memang seperti itu. Ya kan kita pun masuk DPD udah tahu kok seperti itu. Tapi kita dari lembaga DPD tetap memperjuangkan kewenangan yang ya bukannya mau take over kewenangannya DPR RI, bukan. Ya kan? Nggak ada pembahasan penyimbang. Gitu ya? Nggak ada pembahasan maksudnya. Ayo dong diubah aturannya supaya kita sama-sama punya kewenangan yang sama dengan DPR. Toh DPD kan real wakil dari masyarakat di suatu daerah gitu, nggak kan partai gitu. Dan berbeda juga ya Bang, kalau kita mengambil kayak kalau sistemnya di Amerika kan juga ada senator. Kalau di Amerika kan senator itu kan secara legitimasinya juga secara kekuasaan full power banget. Iya. Itu beda jauh banget ya dengan kita. Memang ini kan fakta historis kita. Memang tiap negara beda. Kalau Amerika memang negara serikat. Kalau kita Indonesia kan NKRI, Negara Kesatuan. Dan dari awalnya pun DPR. DPR yang lebih punya full. Dulu nggak ada DPD yang namanya dipilih langsung masyarakat. Dulu ada utusan daerah, utusan golongan. Ya buat teman-teman adik-adik Gen Z nih ya. Gitu. Ini sejarah nih. Adik-adik Gen Z. Ada Gen Z Batam ya kan yang lahir tahun berapa tuh ya kan. Dulu yang kayak begini nih nggak ada. Adanya DPR ya kan. Kemudian utusan daerah, utusan golongan yang ditunjuk oleh pejabat di daerah itu. Bukan ditunjuk langsung oleh masyarakat dulunya ya. Bukan, kalau sekarang kan bisa. Anda milih yang mana Anda suka lah gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi di Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Itu memang seperti itu. Jadi seperti misalnya kita nggak punya kewenangan anggaran. Punya, cuma kewenangannya sangat terbatas. Misal begini. Ya, silakan dijelaskan, Bang. Oh, jelasin kemana? Ke sini, ke situ? Ke sana. Kalau kita ngobrol, kalau sama kamera susah, ngobrol mesti sama orang. Jadi, kalau tiap kali mau bahas APBN, ya kan, dipersyaratkan tuh oleh undang-undang harus ada rekomendasinya dari DPD. Jadi dari kelembagaan DPD, khususnya di Komite 4, dulu saya lama di Komite 4, kita memasukkan, kebutuhan daerah Kepri ini. Nasional menurut DPD, kelembagaan DPD ini, ya kan, termasuk indikator fiskal gitu loh, ya tingkat inflasi, kita maunya suku bunga jangan tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Itu harus ada, baru boleh pembahasan APBN. Ini undang-undang gitu loh, ini peraturan perundangannya. Tapi itu kita lakukan. Jadi detail. Jadi tiap daerah seperti ini, tiap provinsi seperti ini, kemudian secara nasional seperti ini. Ini kami pun punya seperti badan anggarannya punya. Kami kirimkan, kami paripurnakan, kami ini bahas, kami paripurnakan, terus dokumen itu kami kirimkan ke DPR sebagai rekomendasi dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk dibahas APBN-nya. Itu formal perlu. Bahwa nanti itunya masuk laci atau masuk amanah, dipakai atau enggak, rekomendasi yang penting udah ada suratnya. Jadi seperti kalau dalam hal praktisnya lah, ya kan saya rekomendasikan misalnya
Persatuan Wartawan Indonesia perlu begini-begini misalnya gitu loh ya kan. Oke, ya ada lah ya kan dibantu misalnya, atau daerah ini perlu dibantu, oke. Secara umum, misal bikin pelatihan, perlu pelatihan gini, oke dibantu. Tapi saya nggak bisa tunjuk tuh. Oh misalnya yang dibantu nih misalnya yang dari sini dulu, gitu loh. Jadi usulan, rekomendasi kita diperhatikan, itu pertimbangan kita, ya kan. Tapi hak anggaran kita misalnya, contoh kalau jalan, jalan yang di sini ruas sini dulu ya. Itu kita nggak punya kewenangan sama sekali. Itulah contohnya, ya kan. Mau bantu misalnya hibah ya untuk ini ya, atau didukung misalnya pelatihan untuk pekerja di daerah sini atau serikat ini, atau pekerja media atau apa gitu. Nah itu kita nggak bisa begitu spesifik menarik anggarannya atau menunjuk-nunjuk gitu loh. Itu. Tapi bahwa ada perjuangannya, bahwa kita memerlukan ini kan. 10 tahun saya di DPD, misalnya masalah kelistrikan udah selesai. Ya meskipun di tengah keterbatasan dengan itu, keterbatasan kewenangan, tapi tetap banyak hal yang bisa kita lakukan. Banyak hal yang dilakukan. Banyak hal yang menurut saya tetap bisa dulu dilakukan. kelistrikan dan sekarang undang-undang kepulauan. Itu legislasi ya, itu nggak menyangkut anggaran. Itu fungsi legislasinya. Jadi secara itu tadi usulan bagus juga sih. Ternyata detail juga ya usulannya kan. Detail. Cuma tergantung nanti di DPR. Ya, setiap kali kami secara periodik 2-3 bulan sekali kami ke daerah menjemput aspirasi daerah, kami masukkan itu. Ini menurut yang spesifik misalnya dari kelompok masyarakat ini atau dari kecamatan sini atau desa ini atau kelurahan ini kami sampaikan aspirasinya gitu loh. Tapi kan dan itu akan dibahas ke kementerian melalui DPR, ya kan? Tapi ya itulah tadi saya sampaikan ya, udah nggak usah diulang lagi. Jadi ingat revisi Undang-Undang Kesehatan. Sebenarnya itu kan dari usulan DPD, tapi ketika sudah masuk ke DPR maka itulah keputusan DPR gitu kan. Contoh dulu juga Undang-Undang Kelautan. Nah, betul. Sama, ya kan? Tapi nggak masalah. Nggak masalah ya. Walaupun itu berubah logonya atau nggak masalah. Kan yang penting buat masyarakat. Yang penting buat masyarakat, buat daerah. Yang penting tapi itu. Ini ibarat telur mata sapi ya Bang. Ayam yang punya telur, sapi yang punya nama. Udah masalah gitu. Kita cerita yang apa bisa dikerjakan. Ya kan tadi ada yang nanya kok jalan-jalan terus katanya. Oh ya, tadi walaupun misalnya anggarannya terbatas nih, tapi kalau kita lihat kan banyak juga nih kegiatannya, ke pulau lah, ke sini lah, ke situ lah gitu. Iya, jadi anggaran kami terbatas khususnya anggaran untuk masyarakat. Misalnya bikin jalan, kasih penerangan, nggak ada seperti itu. Bikin pelatihan ini itu, ya kan, dana untuk usaha mikro kecil menengah gitu, hibah-hibah. Itu yang kami, mohon maaf saya nggak punya, ya kan. Tapi bahwa kami punya kesempatan untuk berkunjung ke masyarakat tiap beberapa bulan sekali itu ada. Ya itulah pintar-pintar lah, gunakanlah. Ya kan, misalnya saya dulu konsentrasi infrastruktur dasar. Ya kan. Kemudian masalah kelistrikan infrastruktur dasar udah lumayan lah, banyak progres ya di Kepri. Kemudian yang penting lagi itu kan tentu selain infrastruktur hardware-nya, software. Software itu maksudnya orangnya, sumber daya manusianya. Ya, saya sangat concern terhadap kompetensi sumber daya manusia di Kepri. Gitu loh, ya kan. Contoh, banyak yang mau kerja di industri. Banyak yang mau kerja di galangan atau perusahaan yang fabrikasi itu. Ya kan? Ya, tapi pelatihan yang dari pemerintah atau dari apa begitu, yang untuk melatih putra-putri daerah untuk kompetensi atau skill tersebut, kasih sertifikasi, terbatas jumlahnya. Contoh. Jadi itu yang diperjuangkan. Itu gitu. Bukan diperjuangkan. Yang saya mampu saya pakai uang yang kita punya budget untuk kunjungan ke daerah untuk pelatihan gitu loh. Saya udah ribuan saya buat pelatihan misalnya safety K3 dasar. Ribuan saya bikin. Yang menggandeng ini ya lembaga pelatihan. Gitu. Ya yang punya bisa terbitkan sertifikasi. Sehingga itu jadi tambahan modal untuk untuk cari kerja lebih daripada nggak punya itu kan lebih gampang itu. Terakhir saya bikin banyak pelatihan buat ibu-ibu. Ibu-ibu yang mau kerja di perusahaan usia 30 ke atas susah.
Nah, ibu-ibu nih ngurus rumah tangga. Nah, Iya kan? Banyak ibu-ibu mamut, banyak ibu-ibu muda. Iya, iya. Senyum Karena dah ibu itu. sekarang perusahaan kan banyak melakukan pembatasan usia. Isu kan? ya gitu loh, itu kenyataan. Iya, Jadi betul. apa solusinya? Saya ketemu banyak masyarakat, akhirnya saya bikin tuh pelatihan menjahit untuk ibu-ibu. Pelatihan selama sebulan loh. Sebulan. Gratis loh dari orang saya. Sebulan Gratis. dan gratis ya, Bang? Gratis. Saya udah jalanin 2 tahun. Dikasih uang transport lagi. Enggak, kalau itu mana ada. Kalau itu pemerintah. Kalau itu pemerintah, tapi dari pemerintah, mohon maaf nih, yang dari pemerintah kasihnya itu kan pelatihan 1-2 hari. Iya. Mana bisa bikin baju yang bener, bikin dress, bikin apa kemeja 1-2 hari belajar dari nol. Ini Bang Mesti Miring sana, sebulan. miring sini, Sebulan. nanti. Oh, sebulan. Sebulan. Bang, Saya bikinin pelatihan tuh. Udah 2 tahun, udah 1.000 orang lebih ibu-ibu. Berarti selebihnya pakai duit pribadi lah. Pribadi. Oh, Pribadi. Nah gini, uang transport jangan disinggung-singgung, Bang. gini Itu beda. ya, Beda kasus. Kalau yang mau begitu kan ya kayak yang ke pemerintah deh, ya kan. Kalau dari saya mohon maklum lah. Tapi itu Gitu. gratis ya, Bang, sebulan penuh. Gratis. Berarti benar-benar ibu-ibu itu benar-benar diajarin yang tidak sehari 2 hari pelatihan yang selesai gitu. Tapi ini sebulan. Sebulan. Jadi Sebulan bisa selesai pinter sebulan lah itu Betul. masuk kelas selanjutnya, penamatan kelas itu mereka action pakai baju-baju hasil jahitan sendiri. Oh. Gitu. Nah, Ada saya videonya kalau mau saya kasih. Bang, Iya. berapa duitnya, Bang? Mau tahu aja. Ya, Ya. mungkin estimasi deh 1 kali pelatihan dengan jumlah sekian. Sebenarnya Satu kali pelatihan 30 orang ibu-ibu. 30 Saya bikin di 2 tempat. buat tempat. Jadi tiap bulan ada 50-60 orang dah ibu-ibu. Tapi kalau itu di swasta kan, misalnya kalau misalnya pelatihan secara mandiri, kira berapa itu, Bang, ngeluarin duit ibu-ibu itu? Tanya aja ibu-ibu dah berapa juta rupiah sampai bisa bikin baju Tapi dress. ini bener, ini luar biasa bagus sih. Berarti sebenarnya kalau saya lihat estimasinya itu bisa sekitar 4 atau 5 juta, Bang. Kalau misalnya untuk sekali pelatihan yang bikin yang sebulan full ya. Saya bukan estimator. Yang begini. Tapi Saya Bang Hari Pinto memberikan itu gratis bagi Gratis. ibu-ibu muda. Dan itu tidak bukan ibu-ibu muda. ibu-ibu semua ya Dari juga ya. mamut-mamut sampai nenek-nenek. Oh, gitu. Nah, pikirannya lain. Iya, 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 iya. Tuh. Abang mancing-mancing. Situ yang mancing-mancing Pokoknya Juanda. semua, Waduh. termasuk lah ibu-ibu janda-janda muda, janda tua gitu ya. Tapi ini penting Mau banget. yang janda, mau yang suami, mau yang gadis, Semua boleh. semua. Iya. Dan itu sudah berapa tahun, Bang, kita lakukan? 2 tahun. 2 tahun. Habis ya. COVID. Habis Covid kita melakukan itu terus-menerus. Sebelumnya saya Iya, banyak iya. pelatihan K3 dasar. Ketiga dasar. Ya. Berarti Ju, kalau mau jadi anggota DPD ini bukan hanya bisa secara kompetensi, juga harus kaya gitu ya. Enggak juga. Kalau enggak, bagaimana membuat pelatihan sementara dari pemerintah cuma 2 hari gitu? Ini mau sebulan kan? Iya, karena tapi kan kalau 2 hari itu kan kesannya tidak terlalu serius-serius amat ya. Yang penting sudah ada banner, poster, foto. Tapi kayaknya Bang Hari Pinto kan nggak pengen yang seperti itu kan, benar-benar ibu-ibu ini ibu-ibu muda lagi ngomongnya. Mamut terus. Tapi ibu-ibu ini begitu keluar dari selesai pelatihan benar-benar punya skill yang mumpuni sehingga mereka juga bisa berdaya secara ekonomi. Gini, kita semua tahu pelatihan itu kompetensi itu sangat penting. Penting. Penting banget, Penting. ya kan? Kawan-kawan jurnalis senior kayak gini pun masih harus upgrade terus. Iya. Betul kan? Betul. Ya toh? Kalau tidak upgrade ketinggalan gitu. Bang. Ketinggalan kan? Nah, jadi saya tuh bukan mau ngambil alih tugas pemerintah, so hebat enggak, sama sekali enggak. Iya. Cuma memang permintaan masyarakat tuh mereka mau yang kerja nyata, kinerja nyata, itu kenyataan. Saya nggak sanggup ngaspalin nyata, inilah yang saya sanggup. Ya kan? Saya nggak sanggup kasih training buat welder, mahal sekali, gitu loh. Ya kan? Inilah yang saya sanggup. Terus maunya nanti yang udah dikasih training, terutama ibu-ibu, ngomong, masyarakat bicara. Kita perlu pelatihan yang memang berguna yang tepat sasaran. Misalnya kawasan industri ini. Katanya menurut pelaku bisnis, kekurangan welder bersertifikat 5.000. Ya. Kalau dulu kan trainingnya yang untuk itu 1 tahun 2 kali mungkin sekian puluh. Tapi saya lihat kemarin udah lumayan nih dari pemerintah, udah ratusan. Sudah ada kemajuan, ya kan? Jadi yang baru maunya masyarakat mendorong terus. Masyarakat dorong terus, pasti anggota dewannya takut, pemerintahnya takut, pasti diikutin. Selama itu benar ya. Iya. Nah, saya sih mau ngasih contoh aja. Yang hal-hal kecil yang saya sanggup gitu. Ini pembaca Batam Po, contoh nih.
Pemerintah kota juga contoh nih. Bukan pemerintah kota aja, pemerintah. Semuanya nih. Ini Provinsi pakai duit juga, sendiri gitu. sebulan penuh ngasih pelatihan. Jangan kasih pelatihan sehari 2 hari. Aduh, enggak. Tapi nanti bisa Tapi nggak ada uang transport. Oke, gitu. Sorry ya. Oh, sorry ya. Nggak ada uang transport. Sorry ya. Nggak sanggup saya. Tapi omon-omon, Bang. Rempet terus. Sebelum kita berbicara lebih lanjut soal bagaimana sih peranan DPD, lalu ini kan omon-omon lagi. Omong-omong Abang mau maju lagi nih. Ngomong ya. 14 Februari itu udah mau dekatan Imlek juga nih, Bang. Iya. Pasti Imlek sama banyak hal nih, mau liburan, Valentine ya. segala macam ini akan sedikit ini. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh tentang itu, Bang, kita rehat. Ya, setelah saset satu ini. Sip. Nggak terasa nih, Bang, udah sesi ketiga tapi nyerotos. Cakap-cakap dengan Bang Arif Pinto. Tadi rasanya padahal rasa 5 menit, ternyata sudah lebih dari 30 menit kita berbicara. Tapi tadi ada hal yang menarik mungkin yang masih menyisakan pertanyaan, Bang. Oh, sudah berapa angkatan ini, Bang, yang Ikut pelatihan pelatihan itu, Bang? Dua tempat kan. Ada yang 2 satu angkatan ke-20, yang satu angkatan 17. Ada Ya. 37. Ya, gitu. Satu yang kali ibu pelatihan. menjahit ya, ibu menjahit gratis Satu ya. kali pelatihan berapa orang, Bang? Ya, antara 25-an sampai 30 deh. Berarti 1000-an orang. Seribuan lebih juga orang ya. ibu-ibu, ya. Iya. Dan saya bangga sama mereka. Karena mereka bangga dengan hasil jahitannya mereka pakai. Berarti kalau di 2 tempat itu ketemu Iya. namanya HP Tyler itu didikan Abang kayaknya. Amin kalau bukan Atau HP 6 Tyler gitu ya. 6 Tyler. Kayaknya mungkin bagi pembaca Batam Pos nemu HP Tyler itu udah Bang Pintu itu. Udah tanda itu. Iya, ya kalau yang berjiwa wira swasta ya kita senang sekali. Ya. Tapi Tapi- banyak yang buka usaha sendiri. Ada. pelatihan. Dia udah bisa terima ngecilin ngerombak bajunya sendiri. Pakaian, ya. Ya kan, baju keluarganya, baju tetangganya udah bisa banyak. Berarti pelatihan mulai dari bikin pola jahit sampai jadi baju jadi. Kita juga Iya, nggak iya. ngerti, masukin benangnya kita susah. Tapi pelatihannya seperti itu ya, Bang? Betul, selama sebulan. Tapi itu lumayan loh, Ju. Hanya Sebulan. permak, misalnya dia bisa permak aja satu pakaian itu bisa sampai 10 sampai 20 ribu. Pelatihan jahit itu mahal loh, Bang. Potong aja itu bisa sampai 20 ribu per celana misalnya. Kan lumayan penghasilan buat terbantu bener. Tapi keluarga beneran, itu ya. tadi saya kan di sesi kedua kita bicara berapa sih biayanya, Bang. Tapi saya tahu tadi saya searching Nah, maksudnya pelatihan jahit itu mahal. Karena kalian itu Iya, ya skill. mahal. Ya. dan itu bisa sampai nenek-nenek. Bisa, ada yang Dipakai udah gitu. ada usianya di atas saya loh. Ya. Ada juga yang masih mau lulus SMA atau SMK. Oh. Gitu ya, sementara dia belum kerja gitu. Ini Dan selain itu memang ada juga sebelumnya saya bikin pelatihan banyak. Kemarin tuh ada juga baru mulai lagi karena Covid sempat berhenti. Pelatihan K3 dasar. Ketiga dasar. K3 tuh safety Safety. supaya dia punya bekal, punya mengerti mengenai masalah K3 dasar dan punya selembar tanda dia udah mengikuti itu. Ya mudah-mudahan bisa untuk lebih gampang cari kerja lah. Ini yang dibilang Ini anggota penting. DPD yang bukan jual janji tapi kerja nyata. Tapi sebetulnya kerja nyata DPD itu bukan itu. Tidak hanya ini, tapi kan bukan. ini menyasar juga akar rumput, tapi juga tadi Abang juga sebut legislasi Abang juga berjalan dengan mendorong berbagai peraturan. Abang juga mendorong berbagai problem-problem di Kepri dibicarakan di DPD, juga bicarakan dengan itu beberapa tugas menteri. kami, ya. Tapi juga Abang juga mendorong untuk juga melakukan sebagai pengabdian Abang ke masyarakat dengan memberikan pelatihan-pelatihan, ya itu bentuk layanan bagi masyarakat. Itu Iya, saya gimana ya kalau dibilang terpanggil macam betul aja. Iya. Ya kan? Jadi kan infrastruktur dasar kita udah banyak kemajuan. Ya, Masalah listrik, konektivitas ya, transportasi ya. Kemudian tentu udah ada listrik, telekomunikasi itu usulan. Itu masukan saya dari 10 tahun yang lalu. Iya. Nah, sekarang yang nggak kalah pentingnya tentu kan orang. Orangnya untuk memajukan satu negara atau daerah kan orangnya. butuh SDM yang mumpuni. SDM-nya, ya kan. Saya nggak muluk-muluk deh.
yang penting yang memang mereka bisa gunakan untuk cari kerja atau buka usaha mikro, ya kan? Yang tepat sasaran, gitu loh. Banyak pelatihan yang tapi ya gimana gitu, ya kan? Tapi ini selesai, gimana dapat ya? sertifikat pulang gitu kan. Mudah-mudahan dengan ini makin banyak masyarakat yang tahu dan membicarakan. Nanti ke depan tuh pelatihan-pelatihan dari pemerintah itu makin tepat sasaran. Misalnya kita perlu welder sekian ribu. Oke, diprogramkan setahun 2 tahun selesai. Misalnya, karena uangnya gede, saya nggak sanggup, ya kan? Misalnya ya yang apa macam-macam banyak sekali. Saya pun dengan teman-teman ada juga misalnya pelatihan digital marketing. Itu saya bantu, saya dukung gitu loh. Itu kan anak-anak muda. Nggak semuanya jadi welder, nggak semuanya mau jadi tukang jahit. Banyak sekali jenisnya. Berarti ke depan lanjut nih program-program, lanjut dan tambah banyak program gitu rencana. Ya, kalau terpilih lagi. Ngomong-ngomong soal terpilih lagi nih ya. Enggak nih, soal terpilih lagi nih ya. Programnya mau lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Jangan lupa. Oh, nggak janji ya, bukan gue yang ngomong. Bukan gue yang ngomong. Gini. Saya sebagai anggota DPD punyanya gaji, tunjangan, sama uang kunjungan ke masyarakat. Ya kan, ya saya gunakanlah untuk kunjungan ke masyarakat, bertemu masyarakat, ya kan. Ya, uang gaji potong-potong buat ya untuk bikin ya pelatihan ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kita masih cukup ngopi-ngopi kok, nggak apa-apa. Kalau kita lihat Bang, ya tugas-tugas banyak hal-hal yang mungkin hal mulia yang Abang lakukan ya Bang. Itu kan banyak juga perencanaan-perencanaan di masa depan. Tadi Bang Nur bilang perencanaan ini bisa buyar jika tak jadi. Nah, ini kira-kira nih Bang. 14 harus jadi lah. 14 Februari banyak orang yang berlibur, banyak tentunya banyak saudara-saudara kita dari Tionghoa juga mungkin pulang kampung ya Bang, bertepatan dengan Imlek. Nah, bagaimana nih Bang himbauannya? Oh ya, itu penting Bang. Itu penting nih Bang. Hampir bersamaan. Penting agar program ini berlanjut nih Bang. Silakan Bang. Yang penting Bang Juwana datang milih. Siap. Teman-teman semua. Jadi saya selalu mengimbau teman-teman. Ya. Memang ini dekat. Imlek tuh tanggal 10. Ya, betul. Ya kan? Ya. Imlek hari pertama tanggal 10. Pemilu dan hari Valentine itu tanggal 14. Hari kelima. Kita tapi mulai libur tanggal 8, Isra Miraj. Iya. 9 tuh libur kejepit ya. Libur nyambung cuti bersama kalau nggak salah. Bersama. Jadi banyak waktu sebetulnya. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari pulang kampung nggak cukup. Bilang sana Bang, bilang sana Bang. Jangan ke saya Bang. Jadi mengimbau teman-teman ya kan yang libur, yang Imlek ya kan. Ya libur 6 hari lah, baliklah udah ya kan. Tolong pilih perwakilan kita dan pemimpin negara kita 5 tahun sekali, ya kan? Dan itu penting. Dan itu penting. Apalagi Gen Z juga, orang-orang muda ya. Saya nggak bilang anak muda, orang-orang muda. Ini sangat penting, ya kan? Ya, 5 tahun sekali dah. Dan sangat penting. Susah mau jelasin pentingnya karena waktunya singkat sekali sih. Tapi saya sedikit mewakili Abang ya. Liburannya jangan lama-lama gitu ya. 6 hari masih nggak cukup? Iya. Iya kan? Kalau sebelum tanggal 14 pencoblosan udah pulang. Iya. Tapi saya ingin yang penting sedikitnya, mungkin kenapa itu penting. Tadi sudah jelasin oleh Bang Hari Pinto bahwa banyak program-program DPD itu banyak hal-hal yang didorong. Problem-problem Kepri didorong di nasional dan dibicarakan. Dan juga legislasi ya Bang ya, undang-undang rancangan aturan yang penting juga untuk Kepri dan juga satunya program-program yang Bang Hari Pinto dari ada wacana welder nanti ya Bang. Gini. Pelatihan-pelatihan yang lainnya gitu. Saya tuh sifatnya sebetulnya mendorong saja. Ya. Melalui teman-teman ya kan supaya banyak masyarakat menyampaikan aspirasinya. Itu sebetulnya tujuannya. Kalau saya satu orang apalah kita sampaikan, tapi makin banyak masyarakat yang bicara, ini loh kebutuhan kami. Tentu pemerintah dan yang lain-lain semua pihak pasti mau dengar dong. Ya. Itu loh. Dan ingat, pemilu kan nggak cuma pilih anggota DPD. Ya, ada pilih presiden, pilih DPR RI. Banyak itu dan aspirasinya, program-programnya. Pilih DPRD provinsi, pilih DPRD kota yang kita ketemu sehari-hari loh. Itu tapi sangat kalau penting. Di DPD kita titip pilih nomor berapa nih Bang?
Kalau saya nomor 6 Wah, lah. ingatnya nomor berapa? Nomor 6. Oh ini ya. Handphone apa? Makasih banyak ya kan kampanye gratis. Sorry ya teman-teman ya. Sorry ya. Aduh, coba. Sekarang ini memang gitu lah. Tagline-nya untuk Kepri makin maju. Untuk kayak pribadi. Kita kan maunya maju. Betul. Itu Gitu. di belakang kamera sudah bilang, aduh. Bang Nur, silakan Bang Nur. Ya, baik. Saya kira udah komplit sekali ya hasil perbincangan kita ini, dan ini bukan yang terakhir ya. Kita berharap nanti Bang Haripinto kembali lagi ke sini. Kembali Kita lagi ngobrolin Iya dong. dengan sudah terpilih kembali. Sudah terpilih. Harapan kita. Amin. Kita akan bicara Amin. program lebih lanjut setelah dia terpilih. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di acara Cakap-Cakap Batam Pos, dan kami juga akan menghadirkan narasumber lain untuk cakap-cakap berikutnya. Sampai jumpa di cakap-cakap berikutnya. Ingat Batam Pos, ingat cakap-cakap Batam Pos. Jangan lupa nomor 6 Haripinto. Terima Salam kasih. redaksi. Terima kasih. Salam redaksi. Salam redaksi.